Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita punya D itu sama dengan bilangan bulat minimal negatif 3 dan maksimal adalah 3. Berarti kalau kita disuruh mendatanya seperti apa? Coba Umi mau Zema. Yang D, nak. Zema, bisa dengar Umi? Bilangan bulat, minimal min 3, maksimal 3. Berarti gimana kita nulisnya, Solihah? Gimana? Min? Min 3. Terus? Maksimal 3. Dilis Solihah. Berarti ada min 3, min 2, min 1. Kan di sini kita disuruh mendaftar. Ya, jadi kalau mendaftar kita sebutkan semua anggotanya. Terus 0, 1, 2, 3. Gitu. Jadi kalau bilangannya nggak terlalu banyak, kita bisa tuliskan semua seperti ini. Gitu ya. Oke. Sekarang yang E. Bilangan asli maksimal 6. Arbanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Karena maksimal 6 berarti 6-nya masuk. Gitu ya. Sama kayak ini tadi. Minimalnya negatif 3. Maksimalnya 3. Berarti mereka juga ikut masuk. Gitu ya. Sekarang yang F. Barakallahu fiik Salihah. Sekarang yang F siapa ya? Ini lupa siapa aja ada yang di sini. Ada yang belum Umi admit. Umi mau Tias deh, Tias. Tias yang F, Tias. Bilangan caca maksimal itu ya, Umi? Iya. Bilangan caca maksimal 100. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100. Sampai Iya. 100. Betul, sampai 100. Berarti kalau terlalu banyak ya, kalau kita mau data sampai 100 kan panjang ya, ada 101 bilangan. Berarti kita tulis di sini dengan menggunakan titik-titik, nah, titik 3. Cukup 3 aja titik ya. Nah, baru kita tuliskan yang terakhir adalah 100. Gitu. Ya. Ini cara kalau misalnya dia berhingga. Banyaknya berhingganya sampai 100. Gitu. Ya, jadi kita gunakan titik-titik gitu. Ya. Terus yang G. Barakallahu fi Salihah. Siapa ya? Kita lihat lagi. Ini mau Kaila Civa udah bisa dengar Umi belum? Belum ya? Oke, Eca deh, Eca. Nisha. Misha, bisa dengar suara Umi? Bisa Umi, cuma mic-nya Umi silent. Hah? Mic-nya Umi silent? Umi tidak men-silent kalian. Coba Siva dihidupkan audionya. Masa nggak bisa? Bisa kok. Umi nggak men-silent kalian. Bisa. Oke deh. Kalau nggak bisa mic-nya nggak apa-apa. Siapa ya? Kaila Nahlah. Iya, Umi. Ya, nak. Yang gini berarti bilangan cacah antara 50 dan 100. Berarti ada siapa saja nak di sana?
51, 52 nyampe 100. Masya Allah. 100-nya masuk kah? Enggak. Oh, enggak. Berarti sampai 90? 9. 9. Oke, good job. Paham ya insya Allah Solihah semuanya ya? Paham, Umi. Oke. Sekarang yang nomor 3. Sekarang kita diminta untuk menyatakan menggunakan kata-kata. Ya, sekarang kita menggunakan kata-kata. Coba Umi mau minta tolong siapa ya? Balik lagi aja ya. Yani. Yang nomor 3A, Nak. Sekarang Ya, 3 Umi. yang A ya. 3 yang A itu kalau kita ubah dalam bentuk kata-kata berarti gimana Solihah? A adalah apa, Nak? Bilangan yang dimulai dari 0 itu bilangan apa, Solihah? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kalau kita kan ini di sini kita diminta untuk membuat dalam bentuk kata-kata. Gitu ya. Tadi kan kita udah belajar tentang yang mendaftar. Sekarang kita buat di kata-kata. Gitu. Berarti A adalah kita boleh misalnya bilang mereka itu adalah bilangan cacah gitu ya. Adalah bilangan cacah. Ada yang kurang di sini. Apa yang kurang kira-kira? Kok diam? Adalah himpunan ya. Kalau kita buat kata-kata himpunannya tetap masuk. Kalau misalnya kita buatnya kayak gini. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Nah, gini boleh. Atau kalian juga boleh tulisnya seperti ini. A sama dengan himpunan. Kalian tulis bilangan cacah kurang dari 6. Nah, gini juga boleh. Ya. Atau kalian misalnya punya pendapat lain. Misalnya mau nulisnya gini. Bilangan misalnya bilangan cacah minimal 0, maksimal 5. Nah, gini juga boleh. Ya. Jadi terserah. Kalau misalnya dia esai, ya, esai, kalian punya beberapa pilihan untuk menyatakan dia dalam bentuk kata-kata. Gitu. Tapi kalau misalnya dia pilihan jamak, ya pilih yang paling sesuai. Gitu ya. Paham ya sampai sini Solihah? Paham, Umi. Oke, sip. Sekarang yang nomor B. Yang B coba Umi mau tanya sama Naura Olivia. Yang B, gimana kalau kita buat dalam bentuk kata-kata, Nak? Kenapa, Umi? Suaranya putus-putus, Umi. Iya ya, suaranya putus-putus ya. Yang nomor 3B, Solihah, coba buat dalam bentuk kata-kata himpunannya. Yang lain, terdengar putus-putus juga suara Umi? Jelas, Umi. Jelas ya. Naura masih dengar suara Umi putus-putus ya?
Oke, yang lain lah ya. Siapa lagi yang mau minta tolong? Arbanti. B adalah B adalah bilangan B adalah himpunan bilangan cacah minimal 0 dan maksimal 20. bilangan cacah minimal 0 dan maksimal 20. Oke, boleh. Barakallahu fiik Salihah. Good job. Coba sekarang Umi mau yang E. Mau loncat-loncat yang E ya, nggak apa-apa. Kalian yang C, D, E dicoba sendiri ya. Sekarang yang E. Yang E, Umi mau Tias. Iya, Umi. Yang E gimana nih Solihah? Itu ada titik-titik gitu kan. Ujungnya juga titik-titik. Gimana tuh ngomongnya? Bilangan Berarti E adalah himpunan bilangan cacah cacah. minimal Bilangan cacah bilangan ada yang negatif nggak? Ayo. bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat minimal negatif 5, maksimal 5. Coba, kalau ada tanda titik-titik Solihah, di situ kan ada titik-titik gitu ya. Di situ ada titik-titik, kemudian negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, kemudian titik-titik gitu ya. Tanda titik-titik ini menyatakan bahwa dia itu tak terhingga Solihah. Ke sini negatif tak hingga. Ya. Ke sini itu positif tak hingga. Gitu. Ya. Jadi himpunan yang seperti dinamakan himpunan tak hingga. Jadi ada himpunan berhingga dan ada himpunan tak hingga. Jadi kalau iya betul. Kalau yang A, B sampai D ya, kemudian nanti kalian ketemu lagi di F, itu merupakan himpunan berhingga karena dia ketahuan. Oh, batas minimalnya di sini. Oh, batas maksimalnya di sini. Ketahuan ya. Tapi kalau ada titik-titiknya tuh, ada titik-titiknya, terus setelah titik-titik udah nggak ada bilangan lagi, itu namanya tak terhingga. Gitu ya. Jadi Tias kalau mau menyebutkan yang himpunan yang ke E ini, berarti kita bilangnya E adalah himpunan bilangan bulat. Tadi gimana kata Tias? Adalah bilangan himpunan bulat tak terhingga. Tak terhingga. Lihat, coba di situ. Kalau tak terhingga, masih ada yang kurang. Kurang pas gitu. Kalau tak terhingga berarti semuanya masuk. Ada negatif 1 masuk, kemudian negatif 3 masuk, 3 masuk gitu. Coba dilihat di sana. Negatif 6, negatif 4, 0, 2, 4. Itu kalau kita sempitkan lagi cakupannya itu termasuk bilangan apa? Bilangan bulat yang apa? Ada ganjil, ada genap. Dia masuk mana? Genap. Genap. Berarti bisa kita tambahkan. Adalah himpunan bilangan bulat yang genap. Gitu boleh. Ya, jadi 0 di sana ya kalau dalam cakupan bilangan genap, bilangan ganjil, 0 tuh masuk ke bilangan genap. Tapi kalau bahasanya positif negatif, 0 nggak masuk kemana-mana. Gitu ya. Paham ya sampai sini Salihah? Insyaallah paham nih. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Sebentar. Nah, ini dia.
Oke, kita lanjutkan yang nomor 4. Jadi kurang lebih itu seperti itu ya, Solihah. Kalau misalnya yang H, tuh di H itu kan ada P sama dengan himpunan bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berarti itu himpunan bilangan siapa, ayo? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ganjil. Yakin ganjil? Kok nggak ada 9-nya kalau ganjil? Prima. Prima, betul sekali. Sip, ya, insya Allah paham ya. Jadi lebih teliti lagi. Oke, sekarang yang nomor 4. Tadi kita sudah belajar mendaftar, kemudian menggunakan kata-kata. Sekarang menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, coba sekarang Mi mau minta tolong sama siapa nih? Mi mau minta tolong sama siapa ya? Misha sudah bisa dengar suara Umi, nak? Bisa menghidupkan mikrofonnya? Belum juga. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Zema? Yang nomor 4A, coba nak. Himpunan hewan pemakan daging. Nah, gimana kalau kita mau membuat dia menjadi notasi pembentuk bilangan? Tadi itu notasi pembentuk bilangan, contohnya yang kayak gini nih. A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 5, X bilangan cacah. Nah, gitu. Nah, yang A itu ada himpunan hewan pemakan daging. Gimana nih kalau kita membuat dia menjadi notasi pembentuk himpunan? Gimana? Hewan pemakan daging loh. Ini bukan bilangan. Nanti kita misalkan hewannya itu dengan variabel Y misalnya ya. Nanti Y sedemikian rupa sehingga Y itu siapa? Hewan pemakan daging. Udah gitu aja. Ya. Hewan pemakan daging. Oke. Ya, sekarang bareng-bareng. Yang B, kalau Mi punya B sama dengan himpunan kuda yang berumur kurang dari 4 tahun. Gimana kalian nulisnya? Y sedemikian rupa. Misalnya pakai X ya. Sehingga X kuda yang berumur kurang dari 4 tahun gitu ya. Nah, sekarang yang C. C juga sama ya. C, D itu sama. Berarti kalian tinggal ganti aja ininya. Ini diganti aja. Berarti yang C itu jadi siswa SMP 4 yang mengikuti rekreasi. Nanti yang D itu berarti kalian tinggal ganti jadi siswa penggemar sepak bola. Gitu. Paham ya? Oke, sip. Kita lanjut yang E. Ya. E itu di situ ada bilangan 5 sampai 19. Berarti kalau kalian tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan, gimana tuh kalian nulisnya? X sedemikian rupa sehingga X gimana tuh? Tadi udah sempat Umi contohin di awal. Kalau dia di antara ya bilangannya, kalian boleh nulisnya seperti ini misalnya. X kurang dari sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5 ya. Kalau X-nya di sini berarti kita bacanya lebih dari. Karena di sini X-nya yang dimakan gitu ya. Berarti lebih dari. X lebih dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 19. Ya. Kemudian X-nya misalnya anggota bilangan
asli misalnya. Nah, gitu. Cacah juga boleh. Asli boleh, kan masuk juga ya. Atau kalian mau nulisnya gini juga boleh, Solihah. X sedemikian rupa sehingga 6, ya, X itu kurang lebih dari 6. Kok 6 sih? Bentar, salah Umi. X itu lebih dari 4, ya, lebih dari 4, kemudian kurang dari 20. Kemudian X-nya ini adalah anggota bilangan asli. Gini juga boleh. Sama aja kan ya jadinya. Ya kan, kalau kita daftar sama aja tuh, dapatnya 5, 7, sampai 19. Ini kalian boleh pilih mau yang ini apa yang itu. Gitu, paham? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke yang F. F ini, coba Umi mau tanya Kaila. Kaila Nahlah. Ya, Umi. Coba Kai, buat yang F Kai. X sedemikian rupa Sehingga masih bingung Umi yang ini. Jadi kalau di situ ada sebelum sama sesudahnya, kalian buat kayak gini, buat rentang dia ya. Berarti mau pakai yang atas apa yang bawah nih? Contohnya tadi Umi udah kasih contoh pertama, nih contoh kedua. Mau pakai yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Berarti kalau kedua kita ngasih bilangannya di sini yang kurang dari negatif 19. Berapa berarti kalau kurang dari negatif 19? Negatif 18. Kurang dari sayang, semakin ke kiri dia. 20. 20. Gitu. Terus yang di sebelah sini? 19. Di situ 13 loh ujungnya. 12. Kita pakai 14. 14. Ya, kita pakai yang 14. Sip, gitu. Kemudian X-nya anggota bilangan apa, Nak? Bilangan asli. Asli, coba lihat. Negatif 19, negatif 17, negatif 15. Nggak urutan tuh. Bilangan bulat. Ya, kalau ada bilangan negatifnya itu, dia pasti bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya urutan enggak? Kalau enggak urutan, lihat dia ganjil apa genap. Gitu. Berarti di sini bilangan bulat ganjil. Iya, sip. Gitu ya. Kemudian, jadi kalian harus paham perbedaannya ya. Kalau misalnya kalian mau nulis yang ini, apa yang ini. Tadi kan kalau Kaila milih yang bawah, gitu kan ya. Barakallah ini sudah betul. Jadi kalau yang bawah, ya, itu nggak pakai tanda sama dengan. Ya, jadi kita berpikir gimana caranya, ada negatif 19 sama 13 itu masuk. Makanya kita ambil bilangannya untuk pembatasnya itu adalah bilangan di luar dari yang ada di daftar. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita langsung mau masukin gitu kan ya di notasinya, pakai tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengannya ini, oh berarti 5 sama 19-nya udah otomatis masuk. Gitu. Jadi biar nggak bingung sebenarnya enak pakai yang atas. Gitu. Ya, karena kita nggak mikirin bilangannya berapa ya setelahnya, bilangannya berapa ya sebelumnya. Gitu. Paham sampai sini Solihah?
Insya Allah paham ya. Agak pusing ya kalau yang menentukan notasi bilangan ya. Notasi himpunannya agak pusing ya. Insya Allah nanti kalau latihan terus paham. Nanti coba yang G, H, dicoba juga ya. Di latihan. Nah, sekarang Umi mau ngasih dikit tambahan, Nak. Kalau kalian buka yang halaman 78, halaman 78 itu ada kesamaan himpunan. Ya. Mungkin nggak sih kedua himpunan itu sama? Gitu. Mungkin aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Umi punya nih, ada himpunan A. Ya, ini kita bahas tentang kesamaan himpunan. Nah, kalau misalnya Umi punya himpunan A itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Gitu ya. Terus kemudian himpunan B-nya Umi punya itu ada 5, 4, 2, 1, 0, 3 gitu. Nah, sekarang kalian perhatikan anggota-anggota yang ada di dalam himpunan A dan B sama nggak, Solihah? Sama. Nah, sama. Kalau anggota yang ada di himpunan A dan himpunan B itu sama ya, anggota himpunan A dan B sama, maka dikatakan kedua himpunan itu sama. Nah, gitu ya. Berarti kita bisa tulis A itu sama dengan B. Himpunan A sama dengan himpunan B. Gitu. Ya, paham sampai sini? Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Oke, misal lagi. Kalau Umi punya, di sini ada misalnya B, himpunan B sama himpunan C. Umi punya huruf A, kemudian N, sama I misalnya, ya kan? Kemudian Umi punya I, N, sama A, kemudian sama C misalnya. Sama nggak himpunan A sama himpunan B sama C? Beda. Beda. Berarti ini B tidak sama dengan C. Gitu ya, tidak sama dengan himpunan C gitu. Jadi kalau misalnya sama dengan kalian lambangkan dengan seperti ini, tidak sama dengan lambangnya seperti ini. Nah, kemudian tadi kenapa kok di aturan penulisan himpunan itu kalian diminta untuk membuatnya ini huruf besar? Ya. Karena ketika kita nanti punya anggota-anggotanya ini huruf supaya berbeda. Jadi yang nama himpunannya kita tulis huruf kapital atau huruf besar. Nah, anggotanya kita tulisnya huruf kecil. Gitu. Ya, jadi jangan salah nanti tulisnya. Kebalik. Anggota-anggotanya ditulis pakai huruf besar, malah yang namanya pakai huruf kecil gitu nggak boleh ya. Itu nggak sesuai sama aturannya. Paham sampai sini, Nak? Paham, Umi. Oke, insya Allah paham ya. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan, Solihah, dari soal-soal di buku atau tadi penjelasan Umi ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah paham semua, Umi. Insya Allah sudah paham. Yuk, cek masih ada waktu sedikit lagi sebelum kita akhiri. Yang nomor 6, halaman 79, terkait kesamaan tadi, Solihah. Ya. Yang A itu sama nggak? Himpunan A sama B? Sama. Yang B? Sama nggak? Yang B sama? Kok B sih? Ya, maksudnya yang B himpunan C. Sama D. Sama. Sama. Yang C? Enggak sama. D?
Enggak sama. Enggak sama. Oke. Terus habis itu yang E. Kalau kalian ketemu sama soal yang seperti ini, kalian data dulu, Solihah. Jadi kalau yang K itu bilangan genap antara 4 dan 12, berarti ada 6, 8, kemudian 10, gitu ya. L itu dia antara 6, bukan antara. X itu lebih dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan 10. Berarti 6 sama 10-nya masuk gitu ya. Berarti kita punya 6, 8, 10. Karena di situ bilangnya X-nya bilangan genap. Gitu. Jadi sama nggak yang E? Sama? Enggak? Sama ya, K sama dengan L. Himpunan K sama dengan himpunan L. Gitu. Jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, kalian daftar dulu. Gitu, biar nggak bingung. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, untuk pembelajaran hari ini, insya Allah kita cukupkan ya, Solihah ya. Semangat terus belajarnya. Nanti ilmunya dibagi ke teman-temannya yang nggak masuk hari ini. Barakallahu fikunna. Mudah-mudahan kalian sehat terus dan apa yang sudah kalian pelajari ini bisa menambahkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk himpunan orang-orang yang dipilih Allah untuk masuk ke surganya Allah. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Barakallahu fikunna afan jidan. Hayana khatim darasana bikiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much for attention. Afan jidan and I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair Solihah.